ketika itu kan memang imamnya Hadratul Rasul ya, dan di dekatnya Hadratul Rasul, di sebelahnya Hadratul Rasul itu yang al-ahlam wan nuha, yang cerdas lah, orang yang cerdas, yang pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila hadratin Nabi Mustafa wa bina syafi'in wa qaratin salam Allahu subhanahu wa ta'ala wa ummatan aja kana syahana wa sallallahu alaihi wasallam suri wa furi mudriyati mudawil hawqi alaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita sampai pada sunnah-sunnah dalam salat berjamaah ya. Sunnahnya salat berjamaah itu apa saja? Banyak. Kasirotun minha sunanul jamaati kasirotun minha. Di sunnahnya jamaah itu banyak, diantaranya taswiyatus sufuf, merapatkan barisan, merapatkan barisan. Ini pancarane antara pundak dengan pundak itu lurus ya. Antara pundak dengan pundak itu lurus. Itu kayak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansori. Jadi Abu Mas'ud Al-Ansori itu pernah mendengarkan Hadratul Rasulullah. Memang ada penekanan di dalam meluruskan barisan. Tahdid memang ditekankan. Jadi puncarannya itu yamsahu manakibana fis shalah. Jadi memang dipegang sama Hadratul Rasul, pundaknya itu biar lurus. Sawu sufakum istawu, luruskan. Wala takhtalifu, jangan bengkong-bengkong lah ya, jangan terlalu berbeda-beda. Ini teman-teman yo enggak juga, kok sing pendek karo sing dhuwur juga nglurus ke apa jenenge pundak yo ora padha. Ya biasa ya lurus ngene. Lurus terus marono sekiranya rapet. Enggak teman-teman ya. Dan memang Hadratul Rasul sangat menekankan itu, minat tahdid ya. Waliyali ini minkum ulul ahlam wan nuha, katanya Hadratul Rasul. Dan yang dekat imam itu, kalau ketika itu kan memang imamnya Hadratul Rasul ya, dan di dekatnya Hadratul Rasul, di sebelahnya Hadratul Rasul itu yang al-ahlam wan nuha, yang cerdas lah, orang yang cerdas, yang pinter. Sumalladzina yalunahum, kemudian berikutnya yang pintar, yang sudah sesuai urutan. Yang paling yang ya kan misalkan nanti imamnya udzur, misalkan batal, itu yang cerdas itu langsung cekatan gitu kan, bukan yang lola gitu. Bukan berarti merendahkan yang lola, enggak. Memang ketika sholat itu, ketika ada udzur itu langsung yang cerdas itu cekatan. Ini memang seorang guru memang harusnya begitu, senang dengan murid-murid yang cerdas, pelajar yang cerdas. Di Adabul Alim pun juga begitu. Kemarin membaca Adabul Alim itu karya Hadratus Syekh, guru kalau lihat murid yang cerdas itu kalau bisa ya memang ada penanganan khusus, karena mereka nanti yang akan meneruskan estafet keilmuan, dan yang melanjutkan doa, dan selain doa ya doa kepada guru, dan melanjutkan estafet keilmuan. Sehingga seorang guru itu ya mau gimana ya, ini tadi estafet keilmuannya ada di mereka itu. Ini Hadratul Rasul juga gitu. Waliyali ini minkum ulul ahlam wan nuha. Ini cerdas yang ide aku lah. Istri bukan? Iya, Idris Kamali.
Terus Kamali juga begitu. Jadi ada yang apa namanya, yang khusus-khusus itu ada penanganan istimewa lah. Bahkan di Adabul Alim kalau mereka nggak masuk ya harus sering-sering ditanyakan, didatengin. Dan ada memang waktu-waktu tertentu untuk ada peningkatan keilmuan secara khusus. Itu tentang taswiyatus sufuf, jadi merapatkan barisan sehingga tidak apa namanya, wala takhtilafu qulubukum, wala takhtalifa qulubukum, karena nanti kalau apa namanya, ada jarak, ada gap, itu berarti ada kesenjangan hati, chemistry-nya kurang terbangun. Jadi dalam merapatkan barisan itu juga membangun chemistry biar enggak terjadi biar enggak muncul atau enggak lahir gap antara umat Islam. Jadi nek tukaran utawa apa ngono kon jamaah wae. Kene ya. Apa yang muni ora iku ya kudu itu tadi sawu sufakum, kan harus taswiyatus sufuf. Harus merawatkan barisan. Mawquful makmum fi safil al awal. Jadi apa namanya, makmum itu fal awal, makmum berdiri di barisan depan, kemudian disusul depannya terus iya belakangnya. Tapi di sini fal awal ya, maksudnya fal awal itu ya disusul terus. Jadi nggak ada soft yang kosong, soft kedua kosong terus membuat barisan baru di soft 3 belum jangkap melanjutkan di soft keempat. Tapi diselesaikan dulu di barisan pertama, baru kemudian barisan kedua dan seterusnya. Itu sunnahnya jamaah, sunnah ya. Walaupun banyak musola yang nggak mengambil sunnah ini, ada aja itu apa namanya, belum cakep soft awal mengambil soft kedua, belum cakep soft 2 ngambil soft 3. Alasannya Joko barang ya. Perjalanan Joko barang awet jalan ngarep. Wajarul imam bitakbirat, mengeraskan suara bagi imam. Kalau makmumnya banyak banget kayak kemarin pakai apa namanya, mubalek ya, penerus suara. Tapi sekarang sudah ada mikrofon, sudah ada mic. Cuman kalau misalkan kayak membutuhkan itu, kayak ketika di lapangan ya bisa dipakai. Nah, waktu ceritanya Hadratul Rasul sudah sakit-sakitan di tahun beliau menjelang wafat itu kan pakai mubalek. Sayyidina Abu Bakar kan yang meneruskan suara apa namanya, takbirnya Hadratul Rasul itu. Karena suaranya Hadratul Rasul udah lemah, udah lirih, maka Sayyidina Abu Bakar yang mengeraskan suaranya sebagai penyambung takbir. Nah, wabiqauli sami Allah liman hamidah, dan ketika bangkit dari rukuk ya sami Allah liman hamidah, yang lainnya kan takbir. Habis salamnya juga apa namanya, dikeraskan. Wa muwafaqatul masbuk imamahu fil adkar, bacaan-bacaannya makmum masbuk menyesuaikan bacaannya imam, gak membuat bacaan tersendiri. Dari mu'alif itu, dari si Sarih ada tambahan 2. Yang pertama adzan. Jadi sebelum melakukan sholat jamaah itu pada adzan. Adzan ini sunnah sebagai apa namanya, ngajak-ngajak ya, ngajak untuk sholat berjamaah. Karena barangkali selain penanda waktu itu juga ngajak-ngajak. Barangkali kita nggak dengar kan, ini udah masuk sholat duhur atau belum, sudah masuk sholat asar atau belum. Dengan adanya adzan menjadi penanda itu. Ini sudah diadzani masih kosong lompong. Padahal
karena untuk mengajak itu ya nggak pakai bel atau nggak pakai apa ya, kayak dulu ceritanya kan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kan ada yang pakai trompet, ada yang pakai rebana, dan yang pakai kentongan dan sebagainya. Tapi siapa namanya, si Abdullah bin Zaid itu sahabat yang dikasih mimpi ya, melalui mimpinya sahabat Abdullah bin Zaid itu diajari cara mengajak untuk apa namanya, sholat berjamaah tadi itu ya, pakai adzan ini yang sekarang sampai pada kita Allah Akbar itu, dan seterusnya sampai hayal salah hayal falah. Dan kemudian Hadratul Rasul menetapkan udah pakai apa namanya, yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid itu. Tapi yang adzan bukan Abdullah bin Zaid, yang adzan iya Sayyidina Bilal. Jadi Sayyidina Abdullah bin Zaid disuruh ngajarkan ke Bilal, dan Bilal yang mengumandangkan adzan. Iya, suaranya keras, lantang ya kan, bagus. Ini asik ini, berarti apa namanya, syariat itu nggak hanya turunnya melalui Hadratul Rasul, kan apa namanya, wahyu itu kan melalui mimpi dan lain sebagainya ke Hadratul Rasul. Ini melalui sahabat juga kan, melalui Abdullah bin Zaid, cara mengumandangkan adzan itu, cara mengajak sholat yang kemudian menjadi syariat adzan, ternyata melalui sahabat Hadratul Rasul yang menetapkan memang Hadratul Rasul. Tasrihnya tetap ketok palunya dari Hadratul Rasul, tapi apa namanya, stimulusnya lewatnya ternyata turun di Abdullah bin Zaid. Dan kalau di sini mustasyrik, orang-orang orientalis itu memang terkesima dengan apa namanya, adzan itu. Tapi dari kalangan kita justru membatasi diri, jangan adzan keras-keras gitu kan, mengganggu orang-orang. Padahal yang menyentuh apa namanya, hati atau yang mengetuk hati orang-orang yang masih belum mendapatkan hidayah itu justru melalui adzan. Kayak di sini itu si Alvin itu, kalau di apa namanya macamnya itu, dan sebelumnya karena lahir dan dibesarkan di apa namanya, keluarga yang non Islam, tapi di tiap harinya dia terketuk ketika mendengarkan adzan itu. Alasan dia masuk Islam, dan dia masuk Islam itu salah satunya mendengarkan adzan. Iya, jadi sejak kecil ketika apa namanya, ketika dengarkan adzan itu merasa adem, merasa ayem. Akhirnya ketika sekolah curi-curi waktu ke masjid gitu kan, dengerin adzan, terus diajak sholat itu dia sholat enggak gitu. Ya namanya non muslim kan. Tapi ketika dengar adzan itu dia langsung mendekat. Bahkan sesekali dia ikut sholat walaupun non muslim. Dan sekarang alhamdulillah di usia yang remaja ini dia taslim ya, setelah menemukan kedua orang tuanya, dan ada kesempatan untuk masuk Islam, dia masuk Islam. Ya kan apa namanya, sejak lahir Project itu dibesarkan oleh kakeknya, jadi dia dipisah, kan orang tuanya boleh diperbolehkan kakeknya itu untuk nikah dengan dan memeluk Islam itu dengan syarat anaknya nanti ikut kakek, mbaknya non muslim. Tapi setelah banyak sakit-sakitan dan merasa sudah dekat dengan apa namanya usia, akhirnya mbaknya ngasih tahu kalau sebetulnya orang tuanya masih ada, terus dikirim ke orang tuanya. Orang tuanya muslim. Ketika mendapatkan kesempatan itu dia sangat apa namanya, bersyukur sekali, berterima kasih sekali.
Akhirnya memang yang dulunya mencuri-curi kesempatan untuk mendengarkan azan, mencuri-curi kesempatan untuk sholat, dan akhirnya ketika ketemu orang tua, dia akhirnya sholat. Nah, dalam posisi dibesarkan yang tidak tahu Islam sama sekali seperti itu loh, azan itu sangat mengetuk hati. Seirama lah. Terus sunnah yang berikutnya ketika menjadi makmum masbuk itu ketika sudah dengar salam tadi, salam ya, salamnya dikeraskan sama si imam. Kalau sudah dengarkan salam, bagi makmum masbuk itu harus segera lekas fauran untuk melanjutkan rakaat yang tertunda, bukan rakaat yang tertinggal ya, rakaat yang tertinggal. Kalau nggak gitu, kalau masih menunda-nunda untuk segera bangkit melanjutkan rakaat yang tertinggal, ya bisa batal, kecuali dia memang lagi di tasahud awal. Sedangkan imam tadi kan tasahud akhir, kan jelas tasahud akhir, dan salam dia posisinya di tasahud awal, maka masih ada toleransi untuk melanjutkan sampai tasahudnya selesai. Kalau yang selain dia di tasahud awal, maka ya harus cepat-cepat bangkit dan melanjutkan rakaat yang tertinggal. Itu tambahan dari dari si Sari. Tapi tetap ya pakai wiridan ya. Setelah salam itu tetap pakai wiridan. Di sini juga begitu, di sarahnya juga menganjurkan untuk wiridan setelah sholat, nggak langsung pencing gitu kan. Ya ampun lah, mau coba sidik-sidik walaupun nggak jangkep ya, wiridan untuk menyempurnakan sholat. Sudah itu saja dari sunnah-sunnah jamaah yang kita kaji pada kesempatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat dalam keseharian kita. Allah manfaatna fi malam tanah. Innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.